Penyanyi Denny Caknan resmi mempersunting kekasihnya Bella Bonita. Ya, pernikahan mereka diadakan pada tanggal cantik yaitu 7 Juli 2023. Berbagai foto dan video pun tersebar di media sosial. Namun, ada yang menjadi sorotan netizen nih Sobat Grid, yaitu posisi kembar mayang. Sebenarnya apa sih kembar mayang dan sejarahnya seperti apa? Kenapa dipermasalahkan? Berikut informasi selengkapnya. Prosesi pernikahan penyanyi Denny Caknan dengan Bella Bonita yang memakai adat Jawa ramai menjadi perbincangan netizen di media sosial. Ya, salah satunya mengenai posisi kembar mayang yang tidak diangkat tinggi. Kembar mayang di pernikahan Denny Caknan itu banyak dikaitkan oleh warganet sebagai pertanda bahwa Bella Bonita hamil duluan. Pasalnya tidak diangkat sejajar kepala oleh pengiring pengantin. Ya, banyak asumsi-asumsi netizen yang beredar mengenai kembar mayang di pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita. Berikut ulasan mengenai arti, sejarah, dan filosofi kembar mayang itu sendiri. Istilah kembar mayang telah dipakai dalam berbagai upacara tradisional di Indonesia, termasuk adat Jawa Sobat Grid. Berbagai unsur yang dipakai untuk merangkainya masing-masing maupun keseluruhan mempunyai makna filosofis. Ya, dilansir dari artikel jurnal yang berjudul Makna Filosofi Kembar Mayang dalam Kehidupan Masyarakat Jawa oleh Sri Widayanti pada tahun 2008, kembar mayang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam sebuah upacara tradisional adat Jawa. Kembar mayang dalam adat tradisional Jawa biasanya digunakan pada upacara perkawinan maupun kematian apabila orang yang meninggal masih lajang atau belum menikah, yaitu gadis atau jejaka. Arti kembar mayang adalah sebuah hiasan tersusun dari janur atau daun kelapa muda dan dedaunan yang dirangkai dengan bunga potro monggolo atau bunga merak dan bunga pudak. Kemudian dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan potongan batang pisang sebagai alat penyangganya. Ya, kembar mayang melambangkan mekarnya bunga pinang yang memiliki makna mengantarkan kehidupan baru orang dewasa di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat memetik bukti dan dharmanya. Istilah kembar mayang juga sering disebut megar mayang yang berarti gugurnya masa kanak-kanak atau remaja. Bagi pengantin yang sudah bukan perjaka atau gadis, tidak dibuatkan gegar mayang. Misalnya seorang janda yang menikah dengan duda. Akan tetapi apabila salah satu dari keduanya belum pernah menikah, tetap dibuatkan gegar mayang sebagai lambang gugurnya salah satu di antara kedua mempelai tersebut. Sejarah kembar mayang. Kembar mayang ialah rangkaian bunga khas Jawa yang tercatat dalam sejarah. Hal itu dapat dilihat pada ukiran Candi Prambanan yang bernama Kalpataru. Ini karena kembar mayang memiliki bentuk seperti pohon kalpataru. Menurut sejarah, kembar mayang digunakan sebagai sarana upacara adat peninggalan animisme yang telah menyatu dengan Hinduisme berupa media upacara. Pada zaman dahulu, perangkai atau pembuat kembar mayang adalah wanita muda yang membantu pemangku hajat. Dalam pembuatannya diawasi langsung oleh para ahli yang memahami maknanya untuk digunakan dalam sebuah upacara, biasanya seorang pemuka agama. Nah, setelah rangkaian tersebut selesai dibuat, maka pemangku hajat akan mengambilnya dengan upacara. Ya, dalam proses pembuatannya, perangkai hanya menerima permintaan sesuai kias atau lambang yang disampaikan oleh orang tua yang mempunyai hajat. Oleh karena itu, pembuatannya sering berbeda dengan komposisi materi yang digunakan dalam menyusun bentuk sepasang. Ya, filosofi kembar mayang digunakan untuk merangkai kembar mayang secara terpisah maupun secara keseluruhan mengandung makna filosofi yang dalam Sobat Grid. Sebagai keseluruhan, kembar mayang memiliki makna sebagai lambang kehidupan. Ini berarti sebagai saksi peristiwa, penjaga, serta penangkal bahaya. Sebagai penjaga mempunyai makna menyerap kebaikan dan menolak kejahatan. Sedangkan sebagai penangkal bahaya atau penawar ada kataina dengan kelapa hijau yang akhirnya dikenal sebagai penangkal racun. Ya, cara meletakkannya sendiri selalu dalam jajaran kiri dan kanan. Hal itu untuk melambangkan segala hal yang suci, jujur, dan baik diletakkan di sebelah kanan, sedangkan hal yang serba buruk, kebatilan, dan kebohongan selalu diletakkan di sebelah pengantin. Tepatnya di sebelah kiri pasangan pengantin.
Ya, ribut soal posisi kembar mayang yang tidak diangkat dalam proses pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita. Wedding organizer atau WO yang menggelar pernikahannya pun angkat bicara. Project Manager Asra Event Planner Andros Lego mengatakan WO justru senang dengan respon netizen. Dengan begini publik sedikit banyak menjadi tahu detail-detail adat Jawa, ujarnya. Ia pun menjelaskan bahwa kembar mayang sebagai bagian dari adat pernikahan di Jawa memiliki perbedaan pandangan di setiap daerah, tergantung dari kiblat dan tata cara pernikahan yang digunakan. Berikutnya, ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya dalam proses pernikahan Denny dan Bella, itu juga ada hal lain yang menjadi simbol dengan makna yang akan menjawab pertanyaan para warganet. Ya, jawaban atas kegalauan netizen ada di prosesi injak telur. Itu ada filosofinya atas ritual tersebut. Andros juga menyinggung tentang petunjuk lain yang terdapat pada paes mempelai wanita, yaitu menggunakan paes khas Surakarta atau Solo. Menurutnya, setiap daerah mempunyai tradisi dan tata cara yang berbeda-beda. Setiap pemandu adat juga mempunyai pakem yang berbeda-beda pula. Ya, singkatnya, kembar mayang sebagai penanda peralihan masa atau suatu keadaan. Kalau kembar mayang itu untuk pernikahan gadis dan perjaka, itu selalu ada. Wah, menurut kamu gimana nih Sobat Grit? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.